pagi anak-anak. Pagi, Pak. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Indah untuk memimpin doa. Siap duduk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama-sama, Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kalian semua. Kalian akan selalu mendapatkan barokah dengan ilmu yang kita dapatkan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Indah untuk memimpin di depan dan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita materi, coba tepuk semangat. Silakan bisa dipimpin. Tepuk semangat. Tetap semangat. Coba semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih hebat semua untuk anak-anak kelas 12 IPA 3 permainan terlebih dahulu. Nah, di sini ada harimau. Kemudian harimau, kemudian ada Samson. Kemudian ada Dalila. Nah, harimau kalahnya sama Samson, Samson kalahnya sama Dalila. Akan tetapi Dalila kalah sama harimau. Coba kalian berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan pasangan masing-masing. Coba yang A. Harimau. Kemudian Samson. Samson ya, bisa
Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Melatih kefokusan kalian. Coba sekarang yang Samson. Samson ya. Ayo Samson. Tangannya gimana Samson? Nah. Coba sekarang pasangannya B menjadi Dalila. Sudah. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini akan saya absen dulu kehadiran kalian. Afrida, Hadir. Anggun, Hadir. Dea, Hadir. Dina, Hadir. Dinda, Hadir. Nazila, Hadir. Nur Laili. Hadir. Materi yang ingin saya sampaikan adalah hari ini adalah surat lamaran pekerjaan. Kalau kita bicara surat lamaran pekerjaan, tentunya terkait dengan bagaimana kalian memohon untuk diterima di sebuah perusahaan. Apakah itu perusahaan swasta, apakah itu perusahaan negeri. Jadi kalau perusahaan swasta, misalkan kalau yang dekat-dekat dengan Kecamatan Longsorjo di Banyuwangi Utara apa? Perusahaan. Ya, perusahaan yang ada di Kecamatan Longsorjo. Ada PT, PT. PTS, SAA. Apa lagi? Apalagi perusahaan-perusahaan yang swasta. Pabrik Longsorjo ya, PT Longsorjo. Kemudian ada CV Unggul. Nah, ketika kalian mau menjadi karyawan, apakah itu PT SAA, kemudian CV Unggul, maka kalian harus membuat surat apa? Lamaran pekerjaan ya. Tentunya ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, itu kan kalian dapat infonya dari mana? Dari sosial media ya, dari brosur, dari saudara. Di sini tujuannya adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur atau sistematika ya, struktur dan kebahasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat. Di video kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat surat lamaran pekerjaan bagi teman-teman yang sudah lulus SMK, SMA atau lulus perguruan tinggi. Tentunya jika ingin bekerja harus membuat surat lamaran terlebih dahulu. Nah, saya akan memberikan contoh cara membuat surat lamaran pekerjaan dengan tulis tangan. Tentunya yang pertama, kita harus mencantumkan surat lamaran tersebut dibuat. Biasanya itu letaknya di pojok kanan atas. Di sini saya tuliskan di Bekasi, tanggalnya yaitu 20 Juni 2022. Untuk penulisan bulan ini jangan menggunakan angka. Demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bekerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Ya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan.
dari pengamatan kalian, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang mengenai cara membuat surat lamaran pekerjaan. Ada yang ingin bertanya? Apa kalau tanda tangan itu haruskah di sebelah kanan? Kalau sebelah kiri atau sebelah kanan itu apa tidak diperbolehkan? Kalau menurut saya, silakan kalau membuat tanda tangan pas ya, yang di sebelah sini di bawahnya hormat saya. Kecuali kalau membuat fakta integritas ya, biasanya membuat fakta integritas ada kalanya ketika kita membubuhin apa itu materai, itu tanda tangannya agak masuk dan di materainya nanti itu harus dikenakan ya. Paham ya? Baik, untuk pertama yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Umumnya tempat dan tanggal ini dituliskan pada bagian sudut kanan atas. Kali ini saya akan membentuk kelompok, akan tetapi sebelum saya membentuk kelompok, perkenankan saya akan mencoba menggunakan model ya pembelajaran, yaitu dengan model tutor sebaya. Nah, nanti tugas dan fungsi tutor sebaya ini membantu kelompok-kelompoknya ya, mengarahkan, membantu, kemudian menjadi fasilitator untuk kelompok-kelompoknya. Bisa dipahami ya? Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai tutor sebaya mau memberitahu kepada teman-teman semua. Kemarin kan Bapak Prio sudah memberikan tugas sebelum memulai pembelajaran untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Apakah perkelompok sudah membuat? Masing-masing kelompok sudah ada nama-nama sudah dibuat ya, masing-masing kelompok ya. Oke, coba di situ ada beberapa lembaran. Jadi ada lembaran LKPD yang kalian kerjakan nanti, ya, yaitu tentang lowongan pekerjaan. Coba dari lowongan pekerjaan itu silakan, di situ ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Saya kasih waktu 5 menit ya. Jadi nanti di sini saya ada sebuah permainan pinball. Berarti nanti yang coba diperhatikan ya, ketika bola ini saya lempar ya, silakan hanya lempar ke temennya, terserah mau dilempar pokoknya ke temennya. Nah nanti yang nerima, maka ketika saya bilang stop, maka yang menerima bola itu nanti berhak untuk tampil ke depan untuk presentasi. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau bola ini dilempar sudah mulai nyanyi, dan siapa nanti kalau Pak Prio sudah bilang stop, berarti yang megang itu kelompoknya maju pertama. Semuanya yang bisa sambil nyanyi juga. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ente-entean, kelak ditulis rivalitas sayang, kodokku melayang, sego kenyang, tak bisa. Stop. Silakan Oke, kelompok jadi- kalian untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Romahrunisa. Kalian udah pada tahu nih ya. Ya. Terus aku di sini mau mempresentasiin hasil dari
kerja kelompok kita itu kan di situ ada 2 kualifikasi nih, ada 2 loker ya. Nah, kita itu milih yang atas. Kenapa? Karena di situ ada pertanyaan kan, apa yang menjadi alasan kalian memilih kualifikasi lowongan pekerjaan tersebut? Karena yang pertama, kita memilih lowongan kerja yang di atas karena sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Karena kita udah pernah pelatihan. Jadi kita memilih yang atas. Oke. Lalu yang nomor 2 itu kan buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan salah satu kualifikasi lowongan kerja di atas. Jadi tadi surat lamaran pekerjaannya sudah dikirim di Google sudah Classroom. Oke. Mungkin boleh ditampilkan Pak surat lamaran pekerjaan. Di Google Classroom-nya Pak. Yang mana? Yang Nazila Sulfi. Jadi di pojok kanan itu kita menampilkan tanggal, yaitu Banyuwangi Itu sudah. 25 Juli 2023. Nah, jadi kalau nulis tanggal itu di atas itu harus menggunakan EYD yang tepat. Ini teman kalian yang tadi dibacakan untuk dipresentasikan. Silakan. Sebutkan nama. Iya, Oke, boleh. Dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Sofia Galismiro dari kelompok 2. Tadi Nadi menjelaskan bahwa dengan hormat itu merupakan isi. Bukan, salam membuka. Oh, oke. Selanjutnya untuk lampiran. Tadi katanya untuk lampiran sesuai dengan lampiran yang beberapa lembar yang dicantumkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Tiga. Kelangan kowe sing paling tak sayang, padhaku melayang, dewa benawan, kepada sang-sang. Yang kedua, yang mewakili atas nama Dea. Oke, teman-teman silakan diperhatikan baik-baik presentasi dari Dea. Nanti mungkin kalau ada tanggapan atau ada pertanyaan silakan angkat tangan dulu baru kita kasih pertanyaan. Silakan Dea. Di lembar kerja peserta didik, saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan yang nomor 1. Apa yang menjadi alasan kalian memilih kualifikasi lowongan pekerjaan tersebut? Jadi dari kelompok kita itu menjelaskan tentang saya memilih lowongan pekerjaan pada posisi staf administrasi. Karena alasannya sesuai dengan minat kita, kemampuan kita gitu. Jadi kita nggak gimana ya? Nggak ikut-ikut Nggak milih-milih gitu. Tidak ada paksaan ya? Betul Bapak. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan salah satu kualifikasi lowongan pekerjaan di atas. Jadi di sini kelompok 2 sudah menyiapkan surat lamaran pekerjaannya. Oke, silakan dipresentasikan. Untuk surat lamaran pekerjaan kita mewakili tentang surat lamaran pekerjaan Roman Faisal. Yang pertama adalah perihal lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD PT Perikanan Indonesia. Pada tahap yang ketiga adalah dengan hormat kita menuliskan. Terus yang kedua adalah alasan kita ingin masuk ke bidang atau pekerjaan tersebut. Terus yang keempat adalah biodata kita. Terus yang kelima sebagai bahan pertimbangan kita memasukkan lampiran-lampiran. Yang terakhir adalah hormat saya, tanda tangan serta nama. Mungkin ada yang menanggapi, silakan. Baik, yang menurut saya setelah pada surat lamaran pekerjaan dari kelompoknya dia, Iya. saya melihat bahwa kurangnya tanggal, jadi tidak ada tanggal pembuatannya Oh iya, dan tidak ada lampiran. Kalian menyatakan berapa lampiran di sana, pada surat tersebut itu tidak ada, jadi kurang tanggal sama lampirannya. Oke, jadi di sini sebagai koreksi untuk kelompoknya Dea, mungkin nanti kalau buat surat lamaran pekerjaan lagi untuk disertakan tanggal pembuatannya di mana? Di mana? Pojok kanan. Pasti. Oke, terima kasih untuk kelompoknya dia. Yuk, silakan kelompok terakhir maju ke depan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperjelas lagi. Perkenalkan, nama saya Mika Dwi Citra Aprilia. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, kelompok 3, yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari lembar kerja, yaitu pertanyaan yang pertama. Apa yang menjadi alasan kalian memilih kualifikasi lowongan pekerjaan tersebut? Jadi saya memilih lowongan pekerjaan yang pertama. Bisa diubah? Yang bawah. Yang atas. Yang atas. Ya. Yang Honda. Ini. Yang ini. Oke. Oke, silakan. Oke, jadi di sini Mika membuat surat lamaran pekerjaan lowongan di suatu staf administrasi di Honda ya. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab. Kualifikasi yang ingin saya jabarkan mengapa saya memilih lowongan pekerjaan tersebut, yaitu karena saya membutuhkan pekerjaan. Jadi yang kebetulan sekali mereka membuka lowongan pekerjaan dengan posisi sebagai staf administrasi, yang dimana pekerjaan ini sangat sesuai dengan bidang kemampuan saya dan beberapa bekal-bekal yang sudah saya miliki. Dan dengan ini saya ingin menjadi salah satu karyawan di perusahaan Honda sebagai staf administrasi. Jadi karena beberapa bekal yang sudah saya miliki dan dengan lowongan pekerjaan sebagai staf administrasi, saya ingin menjadi salah satu karyawan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang sudah ada di Google Classroom milik Riza Auto. Bisa kalian lihat? Iya. Dengan yang pertama adalah tanggal pembuatan yang ada di sebelah kanan atas. Lalu ada hal dan lampiran. Karena di situ ada beberapa lampiran. Lalu halnya adalah lamaran pekerjaan. Lalu ada tujuan pembuatan surat itu ditujukan untuk siapa? Kepada yang terhormat. Lalu ada tujuannya, HRD, dan nama PT-nya, lalu jalan atau alamatnya. Dan selanjutnya adalah pembuka. Lalu kita menuliskan dengan hormat untuk penerima surat. Lalu ada pembuka lagi, menurut informasi yang saya peroleh dari situs resmi PT Honda bahwa perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sedang membutuhkan tenaga kerja untuk menempati posisi staf administrasi. Jadi kalian menjabarkan kalian itu dapat informasi dari mana, ingin menjadi apa di perusahaan tersebut. Karena sudah tertera di sini staf administrasi, jadi kalian tetap harus mencantumkan lowongan pekerjaan atau posisi yang ingin kalian tempati. Setelah itu mencantumkan data diri kalian, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan, nomor telepon atau email jika perlu. Setelah itu, sebagai bahan pertimbangan, kalian mencantumkan beberapa persyaratan yang harus kalian lampirkan yang sudah kalian tulis di atas tadi, beberapa lampirannya. Yaitu di sini saya melampirkan pas foto 3x4, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, ijazah, dan sertifikat keahlian. Lalu penutup di sini adalah sebagai bahan pertimbangan agar HRD tersebut menerima dan mempertimbangkan agar kalian itu terpilih atau lolos agar menjadi salah satu karyawan yang diperlukan dalam lowongan perusahaan tersebut. Lalu setelah itu yang terakhir adalah hormat, tanda tangan kalian yang harus dicantumkan. Mungkin itu saja dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan, barangkali ada yang mau menanggapi. Kan itu dilihat dari surat lamaran pekerjaan di Riza Auto, itu saya melihat tidak ada tanda tangan ya di pojok kanannya. Tidak ada tanda tangan. Apa betul? Benar. Nah, Tapi di sini tadi Mika mungkin sudah memperbaiki sama kelompoknya ya. oh, katanya sudah diperbaikin ya. Ya, sudah diterapkan tanda tangannya. Oke, baik, bisa ada surat Kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat Mika. Nah, Rata-rata kalau saya analisis, rata-rata inginnya di staf administrasi ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kalian
menjadi staf, ya, staf administrasi. Kalau perlu menjadi seorang manajer atau direktur. Mulai menjelang siang, tapi tetap semangat pagi. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. SMA Negeri 1 Wongsarjo. Semua. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, tentunya kalian tadi sudah melakukan presentasi terkait dengan bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Dan tadi sudah diutarakan semuanya oleh masing-masing perwakilan kelompok, kemudian ditanggapi. Nah, dari beberapa teman kalian yang tampil, ternyata masih banyak ya ketika kalian menulis surat lamaran, ternyata ada beberapa terutama di ejaan, penggunaan kalimat yang terkadang tanpa kita sadarin, ya, tanpa kita sadarin, oh iya masih ada yang salah. Nah, baik anak-anak sekalian, karena waktu jualan yang tidak bisa mengizinkan, perlu saya garis bawahi bahwasanya dengan pembelajaran tadi bagaimana menurut anak-anak, menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Walaupun demikian masih ada sedikit kendala-kendala, ini menjadi koreksi buat saya. Tentunya dalam persiapan itu harus betul-betul dimatangkan. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan kalian akan menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Mari sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.